Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali lagi di channel Enigma CPNS, solusi soal-soal CPNS. Pada video kali ini, Enigma CPNS akan membahas mengenai soal SKB CPNS, khususnya di bidang administrasi perkantoran. Ini administrasi perkantoran part 2. Soal yang sering keluar di tahun lalu, oleh karena itu tonton video ini sampai selesai. Sebelum kita masuk ke soal dan jawaban, jangan lupa untuk terus dukung channel Enigma CPNS dengan cara klik tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal nomor 21 karena ini lanjutan. Nilai yang dimiliki rekod terhadap instansi pencipta rekod dalam melakukan kegiatannya merupakan nilai A. Administratif, B. Fiskal, C. Hukum, D. Historis. Jawabannya adalah A. Administratif, merupakan nilai yang dimiliki rekod terhadap instansi pencipta rekod tersebut. Metode pemusnahan dokumen rahasia yang ekonomis, bersih, nyaman, dan tidak terulangkan adalah A. Pencacahan, B. Pembakaran, C. Pembuburan, D. Pemusnahan kimiawi. Jawabannya adalah C. Pembuburan, merupakan metode pemusnahan dokumen dengan cara dicampur air kemudian dicacah lalu dialirkan. Nomor 23, jika rekod yang dilestarikan semula diajarkan berdasarkan klasifikasi subjek, kemudian pada lembaga penerima arsip diajarkan berdasarkan klasifikasi subjek, maka prinsip pelestarian arsip yang digunakan adalah A. Akuisisi, B. Provenance, C. In-house arsip, D. Original order. Jawabannya adalah D. Original order, merupakan prinsip original order. Soal nomor 24, proses penambahan koleksi arsip dengan cara menerima materi kearsipan melalui sumbangan, transfer, pembelian, atau pinjaman merupakan aktivitas A. Akuisisi, B. Finding aids, C. Preservasi, D. Konservasi. Jawabannya adalah A. Akuisisi. Jadi merupakan aktivitas akuisisi. Soal nomor 25, jika rekod dari sebuah sumber dipertahankan susunannya seperti ketika masih aktif, maka prinsip yang digunakan dalam proses penataan arsip adalah A. Aras kontrol, B. Original order, C. Provenance, D. Deskripsi kolektif. Jawabannya adalah B. Original order, merupakan prinsip original order. Soal nomor 26, cara mengimplementasikan provenance dan susunan asli dalam manajemen dan pengolahan record adalah A. Aras kontrol, B. Finding aid, C. Original order, D. Deskripsi. Jawabannya adalah A. Merupakan pengertian aras kontrol. Aktivitas yang dilakukan oleh depo arsip untuk memperoleh kontrol fisik, administratif, legal, dan intelektual atas materi arsip yang baru diperoleh adalah A. Penataan, B. Deskripsi, C. Penerimaan, D. Jasa rujukan. Jawabannya adalah C. Merupakan aktivitas penataan. Aktivitas mendasar pada tahap penerimaan adalah A. Transfer pengawasan dari badan korporasi kepada depo arsip, B. Identifikasi arsip berdasarkan prinsip kearsipan yang berlaku, C. Standarisasi informasi yang berkaitan dengan koleksi arsip, D. Penyediaan informasi yang mungkin diperlukan bagi arsip. Jawabannya adalah A. Merupakan aktivitas mendasar dari penerimaan arsip. Soal nomor 9, rekod yang dijadikan satu semasa periode aktifnya karena persamaan fungsi antara lain A. Kumpulan foto, B. Kumpulan buku khas, kumpulan tentang subjek yang sama, D. Berkas yang disusun menurut abjad judul berkas. Jawabannya adalah B. Merupakan seri record karena persamaan fungsi. Soal nomor 30, rekod yang dijadikan satu semasa periode aktifnya digunakan membentuk urutan diskrit merupakan A. Seri, B. Koleksi, C. Files, D. Dokumen. Jawabannya adalah A.
Seri adalah record yang dijadikan satu semasa aktifnya guna membentuk urutan diskrit. Soal nomor 31, unit dokumen yang tertata dalam satu kelompok dengan maksud untuk digunakan atau disimpan adalah A. Font, B. Permanent record, C. Bundle, D. Dosir. Jawabannya adalah D. Dosir adalah unit dokumen yang tertata dalam satu kelompok dengan maksud untuk digunakan atau disimpan. Jika sebuah depo arsip membentuk fotokopi atau mikrofilm dan hasilnya disimpan pada CD-ROM, sehingga pemakai dapat membacanya di luar depo arsip, maka penyerahan arsip tersebut merupakan A. Jasa fisik, B. Jasa informasi, C. Jasa dokumen, D. Publikasi arsip. Jawabannya adalah C. Jasa dokumen adalah jasa peminjaman arsip kepada depo lain. Soal nomor 33, kategori finding aid yang menjadikan ringkasan kontekstual mengenai pencipta record yang disimpan di depo arsip serta ringkasan tentang seri yang dibuat adalah A. Panduan umum koleksi, B. Inventaris seri dan item, C. Finding aid struktural, D. Finding aid suplemen. Jawabannya adalah C. Finding aid struktural. Panduan ini menyajikan ringkasan kontekstual mengenai semua pencipta record yang disimpan di arsip dan ringkasan seri arsip. Jenjang pendidikan arsiparis yang telah menyelesaikan pendidikan magister adalah arsiparis A. Pra-profesional, B. Profesional, C. Spesialis, D. Utama. Jawabannya C. Spesialis. Arsiparis ini telah menyelesaikan pendidikan magister atau dokter. Karakteristik etika antara lain A. Mengatur perilaku manusia secara normatif, B. Memandang manusia dari segi lahiriah, C. Memberitahukan standar perilaku tertentu, D. Merujuk ke kelompok rujukan tertentu dalam kaitan dengan norma. Jawabannya adalah A. Merupakan salah satu karakteristik etika. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti ujian tes SKB nanti. Tips dari Enigma CPNS: jangan lengah, teruslah belajar karena pesaing Anda juga terus belajar. Jadi setiap ada kesempatan untuk belajar, belajarlah, jangan malas. Teruslah berdoa karena pesaing Anda juga terus berdoa. Begitu pula dengan berdoa, setiap kesempatan kita berdoa. Setelah beribadah, sebelum beribadah, lebih baik kita sering-sering berdoa. Karena semakin sering kita mengetuk pintu, maka semakin terbuka lebar pintu itu akan terbuka. Tingkatkan ibadah, jauhi maksiat, karena doa yang diterima Allah adalah doa orang yang paling sedikit dosanya. Jadi kalau kita dosa kita semakin sedikit, maka penghalang antara doa kita dan Allah itu semakin tipis. Karena penghalang doa kita itu adalah dosa yang semakin menumpuk. Semoga sukses dan jadi PNS. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.